Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Guru harap semua masih tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan merenungkan bulan Kitab Suci Nasional hari Kamis tanggal 2 September 2021. Untuk itu, mari kita siapkan hati. Anak-anak juga boleh menyiapkan Alkitab atau kitab suci untuk membaca Sabda Tuhan bersama-sama. Kita siapkan hati, kita mulai renungan BKSN pada hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi ini kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, siapkanlah hati dan pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu melalui renungan bulan Kitab Suci ini, sehingga kami semakin dapat memuliakan nama-Mu. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Sabda Allah diambil dari Injil Lukas, bab 5, ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang-orang mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus,
yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Menjadi pengikut Kristus. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di satu sisi untuk melihat kekuatan karisma Yesus yang menarik para pengikutnya untuk mengikutinya dengan berani meninggalkan segala-galanya, seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang pergi meninggalkan perahu dan hasil tangkapannya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Yesus menawarkan harapan yang memenuhi kebutuhan terdalam setiap orang. Dan harapan yang Yesus tawarkan itu tidak pernah lekang dan sirna walau dimakan waktu. Kekristenan masih hidup walau sudah lebih dari 2000 tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus juga tidak memilih orang-orang super hebat untuk menjadi penjala manusia. Ia memilih nelayan, pemungut cukai, dan orang biasa lainnya yang pasti punya kelemahan dan juga sering gagal. Tetapi pesan dan harapan Yesus masih tetap hidup, karena Yesus memang tetap hidup dan tinggal dalam diri kita. Dialah jawaban dari setiap kerinduan hati manusia. Nah, anak-anak, dari renungan hari ini, Bu Guru ingin bertanya, apakah anak-anak sudah setia mengikuti Yesus? Tidak hanya anak-anak, bagaimana dengan Bapak Ibu Guru? Apakah sudah setia dalam mengikuti Yesus? Sebagai refleksi kita bersama, kita renungkan dalam hati kita masing-masing, apakah kita sudah mengikuti Yesus dengan setia, seperti mengikuti ajarannya dan menjauhi larangan-larangan Tuhan Yesus. Nah, sebagai aksi dalam renungan pada hari ini, sebaiknya kita sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Yesus, ayo kita menjadi pengikut Kristus yang setia dengan rajin berdoa. Anak-anak, renungan pada hari ini sudah selesai. Marilah kita siapkan hati untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Allah Bapa, ajarilah dan tuntunlah kami, agar kami semakin menjadi pengikut-Mu yang setia, dan semakin dapat mewartakan kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah
mengikuti renungan bulan kitab suci pada hari Kamis. Selamat belajar, selamat melanjutkan tugas anak-anak dan tugas Bapak Ibu Guru pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.